Tapi saya itu sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ini ada pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana beliau kembali mengingatkan kita semua bahwa Indonesia punya peluang, punya kesempatan untuk menjadi negara maju tahun 2045. Dan ini tidak bisa kita sia-siakan teman-teman. Tapi sepertinya ya, video ini tidak akan disukai oleh para pembenci Bapak Jokowi. Karena kenapa? Sepertinya mereka memang tidak suka dengan negara kita maju, teman-teman. Seperti apa videonya? Berikut videonya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Saat puncak bonus demografi di tahun 2030-an. Saat itulah kesempatan kita. Saat 68% penduduk Indonesia ini berada di usia produktif. Dan ini adalah kesempatan langka. Biasanya dalam satu peradaban sebuah negara hanya diberi kesempatan sekali. Wow, cuma sekali ya. Untuk melompat menjadi negara maju. Saya sering memberikan contoh negara-negara di Amerika Latin yang tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi tidak bisa menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka juga tetap masih menjadi negara berkembang. Bahkan ada beberapa yang sudah kembali menjadi negara miskin. Kalau negara yang sering saya sampaikan untuk contoh Afrika Selatan. Tahun 2015, 63% penduduk di Afrika Selatan itu berusia produktif. Artinya bonus demografinya di tahun 2015. Oh, Tapi yang terjadi justru 25% penduduknya menganggur, pengangguran. wah ini PR Tahun besar juga. 2015. Dan tahun 2021 naik lagi penganggurannya menjadi 33%. Inilah contoh yang berhasil. Korea Selatan di tahun 87 mereka sudah memiliki income per kapita kira-kira 3.500. Wih, Dan melompat di tahun 95 sudah menjadi high income country, yaitu berada di 11.800 US dollar income per kapitanya. Artinya dia sudah masuk pada negara maju. Karena apa? Kualitas SDM lewat pendidikan dan training yang mereka lakukan berhasil. Kita juga ingin seperti itu. Ingin menjadi negara maju, melihat yang gagal dan melihat yang berhasil. Kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia emas itu betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang. amin, amin Pak. Mungkin itu juga alasan kenapa Pak Prabowo ingin membangun sumber daya manusia kita ya, dengan menghilangkan stunting, makan gratis dan sebagainya, karena ya untuk mencapai angka produktif 60% tapi dengan kualitas IQ yang rata-rata tinggi teman-teman ya. Kesempatannya ada, tetapi tantangannya juga tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kalau hitung-hitungan dari World Bank, dari IMF, dari OECD, dari McKinsey, kita ngitung sendiri juga, mestinya insya Allah bisa. Tapi sekali lagi dengan konsistensi, stabilitas politik yang baik, tidak gonta-ganti program, tidak gonta-ganti acara, dan momentum transformasi itu sudah kelihatan.
Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah itu. Iya, 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 iya. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur nggak apa-apa, mundur. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Iya, 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 iya. Coba dilihat di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar. Wow. Artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat? PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk negara. 70%. Gede banget ya. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Wow. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang yang saya kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Luar biasa. Luar biasa Pak Jokowi, mantap. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru. Big data analitik, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari, muncul yang lain.
Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Nah, mungkin satu lagi Pak tambahan ya, tantangannya. Politik dalam negeri, aduh. Entah kenapa ya Pak, saya tuh rindu banget melihat para pemimpin negara ini duduk rembuk, duduk satu suara, satu tujuan untuk memajukan Indonesia, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Tapi dengan pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden terdahulu yang duduk sama-sama memikirkan, menertibkan elit-elitnya. Ya, karena apa? Kalau seluruh presiden-presiden terdahulu ini satu suara, enak banget teman-teman. Karena kan mantan-mantan presiden ini punya partai dan partainya itu berkuasa. Nah, kalau semua bisa bersatu, punya satu suara, punya satu tujuan untuk Indonesia Emas 2045, mungkin dengan konsep dan ini cara yang berbeda, tapi kan hal itu bisa didiskusikan, bisa dirembukkan. Saya pikir kita itu lebih gampang menggapainya teman-teman. Ya karena kalau melihat kondisi situasi politik dalam negeri yang berantem, carut marut, belum lagi ada yang mengundang narasumber-narasumber yang suka kontroversi gitu. Jadi narasumber-narasumber dari partai tertentu yang mungkin bisa menaikkan rating walaupun dengan narasi-narasi bukan tidak baik tapi kurang baik teman-temannya, itu terus yang dibangun cuy. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Semoga para pemimpin kita seperti Pak Jokowi dan presiden-presiden terdahulu bisa berembuk satu sama lain untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan tentu untuk menertibkan elit-elitnya teman-teman ya. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.